Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Fadil Ramadan dari TRPL 2B Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja, untuk soal yang pertama terdapat dokumen faktur penerimaan barang, di mana buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen tersebut. Berikut adalah hasil dari pengerjaan anak titik form, di mana kita bisa melihat bahwasannya pada tabel berikut untuk nomor faktur 998 merangkap dua data sekaligus dalam satu baris, yaitu kode barang A01 dan kode barang A02. Ini merupakan salah satu bentuk struktur tabel yang sangat tidak normal untuk relasinya, sehingga kita sebut anormalisasi form. Selanjutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Pada tahap 1NF, kita akan memisahkan nilai yang sama setiap barisnya, di mana pada nomor faktur 98 telah terpisah menjadi dua baris, yaitu baris yang pertama adalah untuk kode barang A01 dan baris yang kedua untuk kode barang A02, sehingga ini sudah memenuhi syarat untuk normalisasi pertama, di mana satu nilai per baris. Namun, pada tahapan ini masih terdapat partial dependency, di mana masih terdapat atribut yang saling bergantung kepada primernya, di mana kode barang dan nama barang ini bisa kita pisah. Sehingga di tabel 2NF kita mempunyai tiga tabel utama, yaitu ada tabel faktur dengan primary key-nya nomor faktur, ada tabel detail faktur di mana primary key sekaligus foreign key-nya adalah nomor faktur dari tabel faktur. Kemudian kita memecah tabel barang dengan primary key kode barang sebagai kode barang, yang nantinya kode barang ini juga akan menjadi primary key sekaligus foreign key di tabel detail faktor. Selanjutnya, pada tahapan ini masih terdapat transitive dependency, di mana masih ada atribut yang saling bergantung kepada atribut non-kunci lainnya, yaitu nama supplier yang masih bergantung kepada kode supplier di tabel faktor, sehingga kita bisa memisahkannya dan membuat tabel sendiri, sehingga pada tahapan normalisasi yang ketiga terdapat 4 tabel utama, yaitu ada tabel faktur, dan sebagai primary key-nya adalah nomor faktur, tabel supplier dengan primary key-nya kode supplier yang nantinya akan menjadi foreign key di tabel faktur. Kemudian ada tabel barang dengan primary key-nya kode barang, dan yang terakhir ada tabel detail faktur dengan primary key dan foreign key-nya nomor faktur dan kode barang. Selanjutnya adalah relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Hasil dari normalisasi peroleh, kita memperoleh 4 tabel utama, yaitu tabel faktur, di mana terdapat primary key nomor faktur yang akan berelasi ke detail faktur, sehingga menjadi foreign key sekaligus detail faktur. Untuk relasinya adalah one to many ke tabel detail faktur. Kemudian kita mempunyai tabel supplier, di mana supplier ini mempunyai primary key, yaitu kode supplier, yang akan menjadi foreign key di tabel faktur, di mana satu supplier bisa memiliki banyak faktur, sehingga relasinya one to many ke tabel faktur. Kemudian kita mempunyai tabel barang, di mana tabel barang ini mempunyai primary key kode barang yang akan menjadi foreign key sekaligus di tabel detail faktur, untuk relasinya one to many ke tabel detail faktur. Selanjutnya adalah melakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Akan membuka database dan kita akan membuat namanya menjadi DB marketplace DB nomor akan create database berhasil. Kita akan membuat 4 tabel utama ini ke dalam database. Pertama adalah create tabel barang, di mana tabel barang ini kita punya kode barang sebagai primary. Kemudian kita punya nama barang sebagai bentuk datanya set, tentunya nama produk. Kemudian kita punya juga di sini.
Label saya yang berisi kode kode supplier, kode supplier, yang sebagai primary key, kemudian ada nama supplier, selanjutnya ada kode faktur, kode faktur nomor satu, kemudian ada faktur ini sebagai prime key, selanjutnya ada kode supplier, tiga, kemudian ada tanggal, kita dapat kode sampel, dan yang terakhir kita punya currency, kita punya currency pada kode supplier. Kolom kode supplier yang menuju kode supplier, nama kolom kode kode sub. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel letak. Tabel letak terakhir, tabel ini nomor saja, kemudian ada kode barang, kemudian ada pesan itu, kemudian ada jumlah, kemudian di sini kita punya primary key, yaitu nomor faktur dan juga kode barang. Selanjutnya kita punya currency, yaitu nomor faktur daripada faktur dengan kolom nomor faktur. Selanjutnya kita punya currency, yaitu kode barang daripada barang dengan nama kode barang. Maka kita akan klik pada sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat hasilnya di sini. Sudah terdapat 4 tabel utama. Lanjut ke selanjutnya ialah melakukan operasi DDL dan DML pada tabel nama saksi. Nah, tadi kita sudah melakukan DDL, selanjutnya kita akan melakukan tahapan DML-nya dengan minimal record datanya 5. Oke, kita akan melakukan insert. Insert step tabel. Lalu tabel barang kita punya 01, kemudian ada AC, C,
Nah, kemudian harganya adalah 1.350.000. Selanjutnya ada barang juga itu adalah R0, R01 itu namanya adalah Rocker C3 dengan harga, oke, ini kita akan insert juga ke tabel sublayar dan values-nya adalah, ya, ada adalah dengan akan insert ke tabel satu, tabel satu kita akan masukkan Y1 datanya itu 2001, gitu bisa untuk yang belum satu, belum belum sembilan, sembilan, dan terakhir akan sembilan belas, sepuluh, kemudian 11.500, kemudian 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 kita akan menjalankan
Sedangkan maka berhasil, maka kita bisa lihat untuk di tabel barang telah bertambah recordnya, tabel supplier juga telah terisi, di tabel faktur juga telah terisi juga, tabel detail faktur juga telah terisi recordnya. 3, 5, 8, 11, maka ada soal yang lakukan ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu belah database. Kita akan menuju ke halaman pertama, di mana kita akan membuat database baru dengan nama DB-ATS, DB-ATS, query, PDB, nomor 2, oke, kita create. Oke, ketika udah selesai, maka berikutnya adalah membuat tabel dengan nama pegawai. Kemudian memasukkan data-datanya. Oke, kita akan membuat tabel. Ini ada pegawai ini punya ID-nya manager dan dari manager dan oke. Selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya ke dalam tabel berikutnya. Tabel pegawai di mana ada ID, ada salesnya, untuk menentukan itu. Terus dengan tarif Surabaya 10.000, yang ada satu untuk mandi halaman Jakarta itu status dua itu untuk namanya berkawan lalu selanjutnya itu ada Fitri
Hmm, mungkin 13.000. Mungkin masuk dulu 20. Kemudian ada Irfan Kediri. Kemudian ada Zakiuddin. Zakiuddin di alamat Surabaya. Maka selanjutnya kita cari di perkuliahan ini. Kita akan jalankan. Oke, kalau kita bisa melihat di sini sudah ada eh, recordnya, ID, nama, alamat, gaji sesuai dengan ini. Selanjutnya, untuk soal yang keempat ialah menghapus data record dengan ID 100. Sebelumnya di sini ID 100 namanya Arif, kita akan hapus. Ya, akan hapus menggunakan dari dialog yang pegawai paradigma sama dengan dan separate from. Oke, kita akan jalankan. Maka sudah berhasil. Maka ID untuk ID yang 100 sudah tidak ada di sini, yang mana sebelumnya ada, yaitu dengan nama Arif. Oke, selanjutnya adalah update data untuk ID 101 sama 102, namanya Andi jadi Nela. Oke, kita akan update update pegawai, namanya ialah Nela, alamat di Surabaya. Dengan 10.000,
ID-nya adalah 11. Selanjutnya, akan cek juga yang kedua untuk cek namanya yaitu Rafi, alamatnya di Semarang, dan gajinya 14.000. Ini adalah status. Oke, maka kita akan jalankan query-nya. Nah, di sini berhasil terupdate, dan ketika kita select from pegawai, maka sudah terubah untuk ID 11 yaitu Naila dan 102 yaitu Raffi. Selanjutnya adalah melakukan perintah SQL untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kita akan menampilkan semua kolom dengan select from pegawai. Oke, sudah. Selanjutnya kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select kolom nama, kita akan select nama, gaji, gaji, dan pegawai. Kita akan jalankan, maka akan menampilkan data kolom nama dan gaji. Selanjutnya, kolom nama alamat yang punya dengan awalan F. Kita bisa kolom nama dan alamat. Alamat pegawai, dimana namanya dengan awalan F. Kita jalankan. Maka untuk hasil dari nama awalan F, Fadil Fikri dan Faris dari alamat Madiun. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama akhiran N, kolom nama alamat yang mempunyai nama akhiran N, dan kita ganti di sini dengan N, maka ketika kita jalankan, hasilnya adalah Irfan dan Zakiuddin, ya, yang mempunyai nama akhiran N. Selanjutnya, kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Select nama, kemudian select nama gaji, dan pegawai di mana gajinya besar dari 15.000. Maka akan menampilkan di sini kurang. Gajinya besar dari 15.000. Oke. Maka akan menampilkan kolom nama dan gaji Faris 17.000, Sigit 20.000, Irfan 16.000, dan Zakiuddin 21.000. Selanjutnya kolom nama alamat gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Berarti akan select nama, alamat gaji, gaji pegawai di mana gajinya besar dari 13.000, alamatnya berada di jalankan, akan menampilkan Sigit dan Zakiuddin dengan gaji 20.000, 21.000. Oke. Selanjutnya ialah kolom nama alamat, kolom nama gaji dengan range antara 15.000 dan 20.000. Kolom nama gaji dengan
dengan range gaji antara 15.000 luar gaji, between 15.000 dan 20. Oke, oke, kalau kita jalankan akan menampilkan Fikri 15.000, Faris 17.000, Sigit 20.000, dan Irfan 16.000. Selanjutnya, soal terakhir. Nomor 2, gaji max min rata-rata dari kabel pegawai. Maka kita akan membuat saja maksimum untuk gaji sebagai gaji tertinggi, kemudian mau gaji sebagai gaji terendah dan average gaji sebagai kata kata gaji. Nah, yang kita jalankan maka akan menampilkan gaji tertinggi yaitu 21.000, gaji terendah 10.000, dan rata-rata gajinya 15.625. Maka dengan ini selesailah untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, kita akan membuat database dengan nama DB Database teori PBD nomor 3. Oke, kita buat. Create, dan di sini kita akan membuat tabel dengan nama barang, kemudian ada isinya, dan juga membuat tabel data pembelian. Oke, kita buka SQL, create tabel barang, dengan isinya ada kode barang, panjangnya, panjang 6, dan primary key, kemudian ada nama, voucher 20, di footnote, ada harga beli, harga 9, di footnote, terus ada harga harga jual, harga 9, di footnote, kemudian ada lagi lah harga 3, di footnote. Oke. Selanjutnya kita akan menginsert ke tabel barang mengisi. Satu, 1.000, 1.200, kemudian jumlahnya ada 50. Yang kedua ada S, LST 1, transaction, kemudian harganya 2.000, harga jualnya 1.200, dan di sini nah, kemudian kita akan lihat tabel total pembelian, ada di barang harga 6 ini sudah 0, kemudian ada harga beli, bukannya integer, panjangnya 9, defaultnya 0. Kemudian ada harga jual integer 9, defaultnya juga 0, default 0. Kemudian ada jumlah, bukannya integer,
Dan yang terakhir ada faktor di mana perbedaannya adalah pasar, delapan, dan default nol. Oke, maka untuk menampilkan hasilnya kita juga menggunakan select, select from barang dan juga select from detail pembelian. Oke, kita akan jalankan query-nya. Maka berhasil ditambahkan di sini ketika create table berhasil, insert berhasil, maka sudah masuk datanya di tahapan yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membuat skema trigger untuk jumlah stok barang. Oke, kita akan buat trigger. Terus ada create trigger dengan nama stok barang. Default insert on detail pembelian. Untuk setiap garis kemudian dalam tab jumlah if nol jumlah nol dan jumlah jumlah perbedaannya sama dengan perbedaan terbaru di barang yang terbaru akhiri jumlahnya. Oke, maka kita jalankan. Barang. Oh, sini ada yang kurang. Tukaran KD barang. Oke, kita jalankan lagi. Maka berhasil membuat trigger. Untuk setelahnya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Di sini kita mencoba menambahkan untuk produk yang tabel pembelian ini ya LST ini. Kita coba tambahkan menggunakan insert info detail pembelian. Kemudian dengan LST adalah LS 001 2000, kemudian harganya 2200 satu jutanya. Kita coba menambahkan bunga di mana operatornya misalkan admin 1. Oke, kita coba. Sini berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan melihat berapakah jumlah barang LST sekarang. Maka untuk mengecek jumlah barang LST sekarang, kita gunakan select from barang, di mana kode barangnya tadi yang kita buat adalah kita tambahkan LST 01. Kita lihat, maka di sini jumlahnya bertambah menjadi 5 karena tadi kita tambahkan 5 yang sebelumnya adalah jumlahnya 0. Selanjutnya adalah lakukan lagi untuk insert LST 0 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST 0 sekarang? Kemudian kita akan menambahkan dengan insert into detail pembelian, di mana harusnya kita coba menambahkan ini kita mencoba menambahkan 10 dan kita lihat berapa jumlah stok barang LST 001 sekarang. Oke. Kita buat select di from
barang per kode barangnya sama dengan LS 001. Kalau kita jalankan, oke, di sini yang sebelumnya adalah jumlahnya 5, kemudian kita berhasil menambahkan 10 untuk eh, stoknya jumlahnya, maka di sini jumlahnya berhasil bertambah menjadi 15. Oke, kemudian penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat, di mana trigger ini dibuat dengan batasan delimiter, di mana create membuat trigger dengan nama stok barang yang akan dieksekusi sebelum menambahkan atau insert ke dalam tabel detail pembelian, di mana setiap barisnya akan mengupdate barang, di mana jumlahnya jika jumlahnya 0 maka 0, dan akan bertambah jumlahnya yang baru, di mana kode barang sama dengan kode barang yang baru. Cukup sekian penjelasan dan pengerjaan asesmen tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.